Sebenarnya gue udah bikin skrip buat video ini dan udah diedit juga. Tapi tiba-tiba Sony rilis Xperia 1 Mark 8. Tadinya video ini tuh mau ceritain keunikan Sony yang anti 2026. Tapi sekarang agak kecewa jadinya. Jujur aja, Sony bikin HP, kok nggak niat ya? Sebelumnya gue mau disclaimer dulu. Kalau gue itu bukan reviewer profesional. Apalagi orang yang fokus ke spek, skor benchmark, gamer, dan juga bukan orang yang jago fotografi. Jadi video ini tuh murni pakai perspektif gue sebagai user awam. Bener-bener pengguna HP biasa. Sebetulnya, gue tuh selalu penasaran banget sama HP Sony. Apalagi pas zaman Xperia Z3 dulu. Rasanya resep mereka tuh perfect banget. Spek flagship mentok kanan, kamera bagus, desain cakep, simple, elegan. OS-nya juga clean banget. Beda sama TouchWiz zaman itu yang bloated atau lemot. HP Sony itu selalu punya karakter, anti-mainstream, unik. Dulu sempet rasanya kepengen gitu beli HP limbah Jepang atau HP Batam waktu itu. Tapi rasanya riskan, parknya banyak yang udah gantian, hoki-hokian, gampang panas, rawan gak dapet sinyal. Sampai akhirnya setelah sekian tahun itu gue penasaran, gue dapet unit second di Taiwan. Yaitu Xperia 1 Mark 5. Dan ini bukan Mark 5 sembarangan. Ini region Jepang yang serinya XQ-DQ44. RAM 16GB, internal 512. Yes, RAM-nya 16GB coy. Lebih gede dari RAM base model Xperia 1 Mark 8 yang baru rilis. Chipnya Snapdragon 8 Gen 2. Gue beli di Facebook Marketplace, langsung ke user. Harganya cuma sekitar 4,5 juta kalau dirupiahkan. Kondisinya lecet pemakaian. Baterainya boros dan sempet ditolak service center Sony Taiwan. Karena mereka bilang ini bukan unit Taiwan. Jadi mereka nggak bisa ganti baterainya. Akhirannya karena baterainya boros, gue ganti sendiri baterainya beli online di Taiwan sekitar 200.000. Karena ini bukan baterai originalnya, gue nggak akan komen banyak soal baterai. Buat gue sih tahan seharian dan ya oke aja. Setelah 2 bulan pakai HP ini killer features yang jadi ciri khas Sony yang gue suka banget. Pertama, headphone jack dan micro SD. Di saat brand lain ngikutin iPhone, ngilangin headphone jack, Sony tetap pertahanin. Walau orang jarang pakai. Karena audiophile ya mereka pakai DAC eksternal. Orang awam kebanyakan sekarang pakainya TWS. Tapi gue suka fleksibilitasnya. Gak usah takut yang namanya dongle ketinggalan. Dan mindahin data. Dia bisa pakai micro SD, tambahan fitur yang fleksibel banget lah. SIM slot tanpa ejector, tinggal congkel pakai kuku. Ini keren banget. Kenapa sih nggak semua HP kayak gini? Layar 21:9. Awalnya aneh ini, kayak remote. Tapi gila sih, ini yang bikin susah move on. Layarnya panjang ke atas, tapi lebarnya kayak HP biasa. Ngetik, kita nyalain number row di keyboard ya, itu tetap nyaman. Dan scrolling lega. Sayang banget Sony nggak pakai lagi aspek rasio ini. Sejak Mark 6, mereka pakai rasio 19,5:9. Kurang lebih kayak HP biasa. Layar 4K, yes. HP ini pakai layar 4K. Tapi fitur ini di downgrade ya di Mark 6. Dia jadi 1080p, tapi sudah pakai LTPO. Masalah layar, ini Sony bro. Layar HP ini adalah layar HP paling enak yang pernah gua lihat. Warnanya akurat, tajam juga, dan nyaman di mata gua. Terus juga ngomongin layar, desain bezelnya itu dia nggak pakai notch atau punch hole. Dia ala-ala HP 2018 lah. Bezelnya tipis atas bawah yang ada front firing speakernya. Mantep sih. Terus juga fingerprintnya dia belum under display. Dia ada di samping. Ya walaupun kelihatannya agak kuno, tapi ini justru cepet banget unlocknya. Fitur terakhir itu adalah shutter kameranya. Ini posisinya bener, ergonomis, nggak kayak iPhone yang posisinya di tengah. Kalau iPhone itu karena dia tekannya keras, itu kan bikin getar ya pas kita mau foto. Ini beneran bisa ditahan setengah buat fokus dan full buat jepret. Terus juga ngomongin performa, ini HP ngebut parah. Buka tutup aplikasi smooth. Suhu juga aman sejak Xperia Mark 5 ini. Nggak ada keluhan panas. OS-nya enteng banget. Berasa pakai custom ROM kayak Lineage OS, tapi ini bawaan pabrik. Clean, tanpa bloatware.
Nah, masuk ke bagian cons-nya. Hal yang bikin gue kecewa. Apalagi pas lihat Xperia 1 Mark 8. Sony ini tuh suka diem-diem ngilangin fitur khas yang ada di Xperia mereka. Di Xperia Mark 5 ini fitur LED notif dan laser autofocusnya hilang. Sekarang di Mark 8 kejadian lagi. Di Mark 5 itu ada satu fitur yang keren banget menurut gue. Continuous optical zoom. Elemen kaca di dalam lensanya dia beneran bisa gerak. Jadi dia secara fisik itu bisa zoom 3,5 sampai 5,2 tanpa crop digital. Fitur gila ini tuh sekarang nongol ya di HP-HP Cina, terutama kayak yang varian ultranya. Xiaomi 17 Ultra mereka pakai teknologi ini juga. Kelemahannya cuma satu kalau di Mark 5 ini. Itu dia punya sensor telefoto tuh memang lebih kecil dari main kameranya. Low light-nya agak kurang. Di Mark 8 sensornya digedein jadi 48 megapiksel dan ukuran sensornya juga makin gede. Tapi fitur continuous zoom-nya dihilangin. Jadi cuma 3 kali biasa. Padahal itu nilai jual utama Sony yang menurut gua bikin HP Sony unik. Terus soal kamera, gue setuju banget sama video Marques Brownlee yang dia bikin kemarin. Dia bilang HP zaman sekarang itu overprocess masalah kameranya. Terlalu maksa narik HDR buat bikin foto yang perfect dalam kondisi se-ekstrim apapun. Sampai-sampai fotonya malah kelihatan flat dan gak natural. Nah, Xperia 1 Mark 5 ini kebalikannya. Rasanya kayak kamera HP 2019 ke bawah. Yang minim processing dan jujur. Tapi jujur aja, ini malah yang bikin gue kelihatan cupu. Kalau pakai Pixel 10 dari driver gue, kameranya point and shoot banget. HP-nya seakan-akan nolak ngasih hasil foto yang jelek. Karena dia ngandelin AI dan komputasi. Sony ini kalau di tangan gua jadi sering miss. Foto makanan lah kok jadi biru banget dibanding sama foto iPhone yang di sini dia lebih natural. Foto LED di malam hari buset. Glare-nya setengah mati. Harus disetting manual dulu. Memang ini HP didesain buat orang yang suka ngotak-ngatik UI. Ngotak-ngotik kamera. Kayak kamera Sony Alpha UI-nya, lihat aja. Tadinya di skrip lama gue mau ngomong, Sony, ayo benerin softwarenya. Bikin 2 mode aja. Bikin mode AI, komputasi gitu-gitu buat orang awam. Dan mode Pro buat yang memang mau ngotak-ngatik setting. Pas Mark 8 rilis, mereka beneran nambahin. Fiturnya namanya AI Camera Assistant. Tapi Oh my god, bro. woi, ini apaan? Kenapa malah jadi kayak foto-foto si paling Zcam? Belum lagi masalah desain Mark 8. Memang desain itu selera. Tapi kenapa malah mirip OnePlus 10? Itu adalah salah satu desain HP yang terjelek menurut gua. Untung masih simetris, nggak kayak Nothing Phone 3. Tapi ya ini HP baru rilis lah ya. Mungkin nanti lama-lama gue juga kebiasa liatnya. Kesimpulannya, HP Sony ini tuh niche banget. Fitur kayak micro SD, headphone jack, layar tanpa poni, OS clean, pasti ada yang nyari. Tapi kadang kelihatannya mereka bikin HP itu nggak niat. UI-nya nggak konsisten nih contohnya. Kadang berasa kayak Android 7. Ilustrasi HP di setting masih pakai gambar Sony jadul. Lock screen juga basic banget kayak Android 9. Belum lagi bug notification center di HP gua yang nyangkut, dia jadi 2 kolom kayak pas HP kita di mode landscape. Padahal HP lagi portrait. Di Mark 5 ini update OS cuman mentok 2 tahun dan mentok di Android 15. Untung di HP barunya mereka sih tobat. Jadinya ngasih 4 tahun. Dan juga integrasi softwarenya Sony ini dengan third party-nya itu kurang banget. Pengalaman pemakaiannya jadi kurang smooth. Contohnya kayak WhatsApp, kayak Instagram, itu kameranya kurang banget. Ya sama Pixel itu masih jauh lah integrasinya. Hardware memang boleh sekeren-kerennya. Tapi kalau software gak optimal, HP ini rasanya tetap ada yang kurang gitu loh. Jangan lupa, Sony itu perusahaan raksasa. Dia punya divisi film, audio, layar, kamera, gaming. Mereka jualan itu udah cuan gede. Bikin HP itu mungkin iseng aja buat mereka. Mereka sama sekali nggak fokus buat ngejar pengguna yang banyak. Softwarenya ketinggalan jauh di saat HP Cina udah mulai pada smooth. Dan software inilah yang jadi deal breaker buat gua untuk jadiin daily driver. Sayang banget, rasa penasaran bertahun-tahun terbayar dengan hardware yang keren, tapi mati di software. Sekian sharing pengalaman gua pakai Xperia 1 Mark 5. Ini adalah semuanya full opini gua. Kalau kalian gak setuju, ada pertanyaan atau apa, boleh komen di bawah. Thank you.